Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sahabat Belajar Online. Hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi tentang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Kurikulum Merdeka, kelas 10. Makna hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab, haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. A. Membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Meskipun hikayat dan cerpen sama-sama merupakan cerita naratif berupa fiksi, ada perbedaan antara keduanya. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kondisi sosial dan budaya pada saat cerita tersebut dibuat. Hikayat yang dibuat pada masa kerajaan tidak dapat lepas dari nuansa istana, baik pada tokohnya maupun setting cerita. Tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Keluarga kerajaan dikenal dengan orang-orang yang sakti. Konflik yang biasa muncul tidak lepas dari perselisihan antar kerajaan dan golongan. Penyelesaian konflik pun tidak jauh dari peperangan dan penggunaan kekuatan ajaib yang berakhir bahagia. Pada cerpen, karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun beragam. Sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat memiliki alur lebih kompleks. Hikayat memiliki alur berbingkai yang pada sebuah ceritanya berisi cerita lain. Alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju. Berbeda dengan cerpen yang memiliki alur lebih variatif. Sudut pandang penceritaan pun berbeda antara hikayat dan cerpen. Hikayat menggunakan sudut pandang orang ketiga, orang yang menceritakan. Adapun cerpen menggunakan sudut pandang yang beragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, termasuk hikayat, terdiri atas nilai pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Nilai sosial berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. B. Menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Sebagai teks yang menggambarkan sebuah alur cerita, hikayat dan cerpen tidak dapat lepas dari penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang seringkali digunakan, baik dalam hikayat maupun cerpen, adalah sebagai berikut. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, tumbuhan, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain, seperti, laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat.
Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun, tiada habis dibuat belanja." C. Menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Agar memudahkan kalian dalam menulis cerita, kalian dapat memulainya dengan membuat kerangka cerita menggunakan peta konsep. Peta konsep adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan hubungan beberapa hal atau konsep secara lebih ringkas dan menarik. Langkah-langkah penulisannya adalah sebagai berikut. Siapkanlah kertas kosong, spidol, atau pensil aneka warna. Tuliskanlah topik utama dari cerpen yang akan kalian buat di tengah-tengah kertas, misalnya persahabatan. Lingkarilah kata kunci itu. Gambarlah cabang utama terkait topik tersebut. Misalnya, tentang tokoh, konflik atau masalah yang dihadapi tokoh, dan cara tokoh menyelesaikan masalah. Buatlah cabang-cabang lainnya dan gunakan warna berbeda. Cabang-cabang itu diisi oleh kata-kata kunci yang berhubungan dengan cabang utama. Gunakanlah warna yang menarik pada gambar atau simbol-simbol yang mencerminkan pengalaman dan imajinasi kalian berkaitan dengan topik-topik itu. Gambarlah garis lengkung untuk menghubungkan kata kunci yang masih berkaitan dengan kata kunci dari cabang lainnya. Tambahkanlah simbol yang menggambarkan keterkaitan antar kata kunci itu. Perhatikanlah kembali kelengkapan pengalaman dan imajinasi kalian. Jika sudah lengkap, nomorilah kata-kata kunci sesuai dengan urutan yang akan kalian susun di dalam cerpen. Coretlah kata-kata kunci yang dianggap tidak penting untuk dikembangkan. Misalnya, kata kunci yang terlalu menyimpang dari topik utama atau terlalu biasa kalau dijadikan bahan cerpen. Kembangkanlah kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kalian juga tetap dapat menambahkan peristiwa dan imajinasi lain di luar kerangka yang tersedia, sepanjang tidak mengganggu topik utama yang telah dibangun sebelumnya. Lakukan penilaian diri terhadap cerpen yang telah kalian tulis. D. Membuat media presentasi berupa video gerak henti. Video gerak henti adalah salah satu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak dengan sendirinya. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit pada setiap frame yang akan difoto. Ikutilah langkah-langkah berikut. Buatlah papan cerita atau storyboard sederhana dengan memuat alur kejadian yang akan difoto dan narasi yang akan direkam untuk setiap adegannya. Gambar latar adalah gambar yang tidak perlu digerakkan pada satu adegan. Gambar bergerak adalah gambar yang harus digerakkan secara perlahan pada setiap kali pengambilan gambar agar cerita tampak hidup. Siapkanlah objek yang akan difoto. Kalian dapat menggunakan gambar, potongan huruf atau boneka. Siapkanlah kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar. Kalian dapat menggunakan kamera di telepon pintar atau kamera lainnya. Foto satu persatu adegan. Buatlah adegan transisi agar gerakan pada video lebih halus. Rekamlah narasi video menggunakan alat perekam di telepon pintarmu. Rangkailah satu persatu foto yang telah diambil sehingga menjadi cerita yang utuh. Buatlah menggunakan aplikasi pengolah video yang kalian miliki, baik di telepon pintarmu maupun di komputer. Tambahkan rekaman suara kalian. Cocokkan antara suara narasi dan adegan. Terima kasih, sudah belajar bersama sahabat belajar online. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa, bagikan kepada teman kalian, agar bisa belajar materi ini. Agar channel Sahabat Belajar Online terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.